udah hadir tepat waktu. Mungkin, kita mulai sekitar jam 19.35 ya untuk, menunggu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya. Oke. Karena udah, cukup banyak ya teman-teman yang join, mungkin bisa kita langsung mulai aja webinar pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari teman-teman yang sudah, mengikuti webinar pada malam hari ini nih. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai, perpajakan dan di sini juga sudah ada Mas Rama. Mas Rama ini merupakan, seorang, yang memiliki profesi sebagai ahli pajak begitu ya kurang lebih. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja dulu sama Mas Rama selaku, pembicara pada malam hari ini. Halo Mas Rama. Iya, halo teman-teman semuanya. Mungkin bukan ahli pajak ya, mungkin yang bekerja di sektor perpajakan aja sih, di bidang perpajakan, belum ahli, masih banyak belajar. Oke, yang penting kan udah paham gitu ya Mas ya dibanding, kita gitu. Jadi, Ya, mungkin dikit. kita bisa langsung mulai aja kali ya Mas ya? Mulai apa nih? Kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas malam ini dan teman-teman juga, sebelum kita mulai aku mau reminder dulu buat teman-teman untuk isi link absensi yang sudah diberikan oleh, Mbak Cinan. Malam hari ini kita juga temenin oleh Mbak Cinan nih teman-teman. Jadi ada Mbak Cinan, ada Mas Rama, dan ada, aku Vira sebagai, pengisi acara pada malam hari ini. Boleh kasih intro nggak sih? Boleh Intro boleh dulu Mas kenapa Rama. Boleh, mulai Mas. tema seperti ini. Ya, baik. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih banget nih sudah menyempatkan waktu untuk join webinar kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Cinan dari Finflow dan di sini juga sudah ada tim pajak dari Mas Rama dan Vira. Yang sebelumnya pasti teman-teman juga udah pada tahu banget nih dan ingin tahu lebih dalam atau lebih lanjut tentang pajak UKM. Pasti teman-teman di sini semuanya juga pada punya usaha ya. Nah, tepat banget. Jadi malam ini kita akan bahas semuanya, kita kupas tuntas di talk show kita malam hari ini. Nah, jadi langsung kita mulai aja nih ya teman-teman, Mas Rama dan Vira. Nah, banyak banget nih Mas Rama yang penasaran atau pengen tahu terkait pajak UKM, Mas. Mas Rama bisa bantu jelasin nggak, Mas? Apa sih apa sih pajak UKM itu dan juga jenis-jenis pajak apa saja, Mas, yang harus dibayarkan oleh UKM? Gitu, Mas Rama. Ya, yang pertama sih pajak UKM itu khusus untuk yang pertama sih kalau mau belajar tentang pajak sih harus mengerti tentang apa itu subjek pajak dulu ya. Apa itu subjek pajak, apa itu objek pajaknya. Kalau yang dibahas saat ini UMKM. UMKM ini ada batasan juga nih. Apa sih UMKM? Suatu usaha yang memiliki kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dari situ bisa subjek pajaknya bisa orang pribadi, bisa juga nanti bisa badan usaha. Badan usaha itu yang bisa berbentuk apa aja sih? Badan usaha misal perseroan. Sekarang ada kan yang terbaru perseroan persorangan, yaitu yang perusahaan PT yang dimiliki oleh satu anggota saja, satu pemilik saham. Itu sekarang ada aturan yang terbaru. Kemudian ada juga koperasi juga ada juga yayasan juga ada. Di situ usaha-usaha itu yang dalam setahunnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Seperti itu sih. Kalau dari sisi kewajiban apa yang dimiliki oleh UMKM itu, ya banyak sih. Kalau misal subjeknya itu misal orang pribadi atau badan itu dua-duanya berbeda tanggung jawab
dari sisi perpajakannya. Jadi kalau dari sisi orang pribadi, mungkin kita kalau transaksi dengan sesama dengan orang pribadi itu kita nggak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan. Kita hanya diwajibkan untuk dari tarif yang berlaku saat ini ya, bisa lihat dicek di PP 55 tahun 2023 itu yang terbaru, itu batasannya kalau orang pribadi itu kalau lebih dari 500 juta itu dikenakan dengan tarif 0,5%. Kalau di bawah itu masih tidak kena pajak. Beda lagi kalau dipakai usaha badan, itu setiap peredaran brudo itu langsung dikasih tarif final sebesar 0,5%. Kalau aku baca-baca di sini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ini bisa langsung masuk ke pertanyaan atau kita ngobrol-ngobrol dulu nih? Suaranya aku mute, sorry Mas Rama. Ya, jadi kita bisa sambil ngobrol santai juga sih Mas, dan menjawab pertanyaan teman-teman nih, kayak gitu. Kalau misalkan berarti kalau untuk pajak UKM sendiri itu juga balik lagi dilihat, dia tuh sudah badan atau non badan gitu ya Mas ya. Kalau mungkin iya, dia betul. masih non badan itu, tadi dia dikenakan pajak 0,5 itu ya Mas ya? Atau berdasarkan Ya. omset ya? Oh, oke. Kalau dari subjek pajaknya yang berlaku di Indonesia cuma gitu, orang pribadi atau badan. Orang pribadi atau badan, oke siap kalau gitu Mas Rama. Kalau Vira sendiri gimana nih Vir? Kamu ada yang ingin ditanyakan juga nggak nih Vir dengan Mas Rama? Iya, tadi kan udah lebih, apa ya, secara general gitu ya. Jadi kan kalau misalnya, eee, penjelasan atau pengertian umum tentang, pajak-pajak dan jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, aku mau nanya nih Mas, kalau misalnya prosedurnya itu sendiri, prosedur untuk pembayaran pajak bagi UKM di Indonesia itu seperti apa sih Mas? Oh ya, prosedurnya ya. Kalau prosedur itu saya jelasin dulu ya, jenis-jenis pajak. Kalau dari orang pribadi itu dari sisi pajak yang dikenakan tarif UMKM itu dia hanya bayar tiap bulannya sebesar 0,5%. Kalau dia udah berbentuk badan dan mempunyai pegawai, dia akan melakukan kewajiban perpajakan, yaitu misalnya untuk memotong pajak penghasilan pegawainya. Jadi itu masuk dari kategori PPh 21. Kalau dia menggunakan jasa, aku misal usaha seseorang itu memakai jasa misalnya ekspedisi atau apa, itu nanti dia akan melakukan pemotongan masuk ke PPh 23 seperti itu. Kalau prosedur pembayaran pajaknya, setiap subjek pajak itu pasti memiliki NPWP ya. Dari NPWP itu dia akan memiliki user dan password untuk masuk ke DJP online. Di situ dia akan membuat kalau di orang pribadi dia akan membuat billing sendiri di tanggal batas pembuatan billingnya itu di tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misal Januari itu berakhir ya, bulan sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi itu batas pembuatan billing untuk dilakukan pembayaran tanggal 15. Kalau dari sisi badannya juga sama seperti itu untuk prosedur pembayaran. Jadi punya user di DJP online, kemudian melakukan pengisian e-billing dan melakukan penyetoran ke kas negara, bisa melalui bank seperti itu. Iya, oke Mas Rama. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Mungkin bisa jadi catatan juga buat teman-teman. Lalu kemudian Mas, kalau misalnya itu
eee, keuntungan dan insentif pajak yang diberikan kepada UKM di Indonesia itu apa aja sih, Mas? Kalau keuntungan itu mungkin dari eh, kalau dari mungkin ada keuntungan dan kerugian. Saya bahas keuntungan dulu. Kalau keuntungan itu ya kita selaku UMKM itu dipermudah ya. Kan kita menghitung kalau kita bikin laporan keuangan nih, kita harus tahu pendapatan, HPP-nya berapa, terus biaya operasional yang dikeluarkan, terus kemudian ketemu laba bersih. Kalau di kemudahan dari tarif UMKM ini kita langsung ketemu peredaran brutonya berapa, terus dikali tarifnya langsung. Kita nggak usah hitung laba bersih, melakukan pencatatan segala macam yang ribet itu. Misalkan kalau merasa ribet bisa ke Finflow ya. Iya Ya, betul ya, Mas, ya. Jadi nggak usah kalau repot-repot lagi. uh, kalau ya kalau ya sederhana itu sih, kita diberi kemudahan untuk melakukan penghitungan sendiri dengan tarif yang murah dan cepat gitu. Kalau dari sisi kerugiannya itu kalau dari sisi kerugian kan dari tadi kan kita hitung peredaran brutonya berapa, HPP-nya berapa, terus beban operasionalnya berapa, terus kemudian apa bersih. Ketika nih kita pada waktu menghitung, oh ternyata usahaku rugi nih, tetapi kan aku udah bayar syarat pajaknya 0,5% dari peredaran bruto. Nah ini gimana? Uh, jadi kalau kita misal mengalami kerugian secara fiskal ya. Kalau di tarif umum pasal 17 itu kita bisa melakukan kompensasi atas kerugian tahun ini ke tahun selanjutnya. Kalau di tarif UMKM ini tidak bisa melakukan itu, jadi udah final dari peredaran itu sih kalau 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 kerugiannya ya syukur-syukur untung terus sih nggak nggak bakal rugi, jadi enak sih. Jadi kalau tarifnya itu ada batas waktunya ya. Kalau kalau OP akan terus berlaku sampai tarif 0,5% ini akan terus berlaku sampai peraturan yang diganti. Kalau misal badan yang berbentuk usaha CV, koperasi, yayasan itu ada batas waktunya. Kalau CV itu bisa menggunakan tarif 0,5% ini selama 7 tahun. Kalau badan cuman bisa waktunya itu 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun itu ya balik ke pasal 17 itu yang menggunakan harus menghitung tarif menghitung menghitung tarifnya itu dari laba bersih seperti itu sih. Jadi harus setelah itu kita harus menyiapkan segala pembukuannya, administrasinya dengan baik. Seperti itu sih, Mbak Rizky. Oke, Mas, kurang lebih seperti itu ya, Mas, ya. Lalu kemudian, Mas, oh ya mungkin dari Mbak Cina ada yang ingin ditanyakan juga nih. Kebetulan aku udah nanya 2 pertanyaan tadi ya tentang prosedur dan keuntungan. Kurang lebih, jawabannya seperti itu tadi. Mungkin dari Mbak Cina ada yang ingin ditanyakan? Ya, aku mau nanya nih Mas Rama, kira-kira UKM di Indonesia ini bisa mengajukan keringanan atau pembebasan pajak nggak ya, Mas, ya? Kalau bisa itu syaratnya apa aja nih, Mas Rama? Kalau keringanan sih, kalau yang keringanan ini yang aturan terbaru ini kita dapat insentif waktu pandemi itu ya. Jadi setelah pandeminya dinyatakan berhasil itu kita udah nggak dapat insentif. Mungkin kalau dari sisi waktu saat kita melakukan apa ya, kita dapat misalnya sanksi administrasi, mungkin kita kelupaan bayar nih, itu bisa mengajukan keringanan dari sisi sanksi. Kita bisa mengajukan pembebasan sanksi lebih kurang.
Itu kalau insentifnya sih waktu pandemi sih dapat. Kita perusahaan di UMKM ini dapat insentif dari pemerintah. Oke oke. Berarti kalau saat ini tuh sudah tidak ada ya Mas, tetapi waktu pandemi kemarin Iya, ini sempat ada gitu ya Mas ya, keringanan dari pemerintah? iya, keringanan Oke keringanan dari pemerintah. oke Mas Rama. Eee, Sebenarnya nih Mas Rama, sama aku juga mau nanya Mas, ada nggak sih Mas konsekuensi atau sanksi yang diterima UMKM nih Mas, jika tidak mematuhi kewajiban pajaknya Mas? Eh, Semuanya ya, kalau sanksinya nggak hanya berlaku dari untuk UMKM saja ya. Jadi sanksinya untuk semua subjek pajak yang kita melakukan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar gitu. Tidak jujur secara tidak jujur melaporkan kewajibannya ke kantor pajak itu dapat sanksi. Kalau misal itu tadi misal ada keterlambatan pembayaran dari tarif UMKM-nya itu 0,5% itu nanti dapat sanksi 100.000 kalau nggak salah itu, dan ada sanksi bunganya sekarang kecil, kalau dulu 2%. Nah, kalau telat bayar per bulannya. Kalau sekarang sih ngikutin dari aturan yang terbaru itu ngikutin suku bunga acuan, jadi agak lebih murah lah sila. Tapi ya gitu, dari sisi KPP itu ada kayak seperti apa ya, ranking dari ini wajib pajak yang taat gitu. Itu ada skalanya, dia ada kasih warna hijau, kuning, dan merah. Itu kalau misalnya suatu ketika wajib pajak ini nggak sering telat gitu, sering mendapatkan sanksi, itu dia akan diberikan rapot merah. Dan ketika misalnya perusahaan dia akan berkembang, itu pasti nanti akan dapat surat-surat cinta lah. Seperti itu. Siap, Mas. Berarti kalau untuk denda ini tidak hanya untuk UMKM, melainkan Iya, badan pun juga ada ya, Mas, ya? Dan range dendanya itu rata-rata kalau misalkan telat PPh ya, Mas, ya, itu 100.000 ya, Mas iya, Rama, ya? Dan iya, kalau PPN itu 500.000 per bulan. Nah, kalau iya, untuk betul. PPN biasanya ini akan ada denda ya, Mas, ya, kalau misalkan mereka telat bayar gitu ya, Mas, ya? Dendanya selain denda Kalau 100.000 dan 500.000 ini? ya tadi ke-trigger soal PPN. Kalau Mhm, UMKM itu sebenarnya sih nggak wajib untuk ya. melakukan pengukuhan sebagai PKP ya. Soalnya kan juga masih kecil gitu. Tapi lihat dulu sih dari sisi transaksi, kita bertransaksi dengan siapa. Kalau misal kita sebagai penyuplai perusahaan besar kan, kita akan ditanya, kamu sudah PKP apa belum? Belum kalau belum itu kebanyakan sih dia akan menolak untuk suplai ke perusahaan besar tersebut. Jadi kemudahannya ya kita akan dapat dapat customer gitu, dapat bisa menyuplai perusahaan gede. Jadi sebenarnya nggak wajib, tapi karena kebutuhan pasar ya, yang atau customer yang mengharuskan untuk PKP, jadi bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, Jadi berarti kalau kalau secara aturan, ya. sih PKP itu diberikan ketika omset lebih dari 4,8 M. Kalau di bawah itu boleh mengajukan secara sukarela. Seperti itu. Oke, siap-siap Mas Rama. Berarti UMKM ini kita lihat lagi, mereka ini lawan transaksinya siapa gitu ya Mas ya. Kalau memang rata-rata itu sudah besar gitu ya Mas ya, perusahaan Ya, besar, lebih baik kita sarankan untuk menjadi PKP gitu ya Mas ya. Dan juga iya, balik lagi nih ke masalah denda tadi, kalau teman-teman nggak mau telat atau nggak mau kena denda gitu ya Mas ya, bisa serahin aja nih sama ahlinya ya Mas ya.
untuk pengurusan pajak bulanannya gitu, bisa ke Finflow teman-teman. Ya ya. Oke, kita lanjut ya Mas ya talk show-nya nih. Vira gimana nih Vir? Iya, tadi kan udah bahas, mengenai, pajak-pajak apa aja yang dikenakan oleh UKM nih, Mas. Nah, kalau misalnya nih, UKM itu ada nggak sih, Mas, batasan omset atau kriteria lain yang menentukan apakah, UKM tersebut harus membayar pajak di Indonesia, gitu? Mungkin itu ya, batasan dari peredaran bruto sebesar 4,8 M itu ya. Iya, itu sih batasan kriteria dari. Kalau sebenarnya sih penentuan subjek pajak itu ketika lahir itu sudah dinyatakan kamu subjek pajak, tapi kewajibannya kan ketika kita dapat penghasilan, ketika misal kalau orang pribadi itu dapat penghasilan, kalau dari sisi badan ketika badan itu dibentuk. Jadi ketika badan sudah diaktifkan, sudah lahir lah istilahnya, itu sudah punya kewajiban perpajakan. Begitu ya, Mas. Jadi kalau misalnya memang sudah terbentuk berarti memang sudah harus membayar pajak ya, Mas, ya? Jadi Iya, nggak ada batasan khusus misalnya, sudah mencapai omset berapa, sekian ratus juta atau sekian puluh juta begitu ya, Mas, ya? Iya, oke. ya itu Terus batasan. kemudian untuk, perbedaan dalam pengaturan pajak antara UKM yang bergerak di sektor industri dan yang di sektor jasa di Indonesia itu apa sih, Mas? Apakah ada perbedaannya? Ah, eh, di sektor industri ini banyak ya, sektor manufaktur, dagang, atau industri juga jasa, semuanya sama aja sih. Ketika peredaran peredaran brutonya itu sih, peredaran bruto di bawah 4,8 ya, dia masih dikategorikan UMKM, jadi nggak ada bedanya. Si manufaktur, dagang, jasa sama aja. Oke, jadi memang itu sama aja ya Mas ya, nggak ada perbedaan, mau sektor industri, jasa, manufaktur, pengenaan pajaknya pun sama aja gitu ya Mas ya? Sama aja. Oke, siap siap Mas Rama. Mas, yang paling menarik nih Mas, ada pertanyaan lagi Mas Rama, terkait pengenaan pajak UKM yang berbasis online atau e-commerce Mas. Jadi itu untuk pengenaan pajaknya bagaimana ya Mas ya, untuk, yang berbasis online dan e-commerce itu Mas? Sama aja sih, cuman cuman bedanya satunya jualan di pasar, satunya jualan di online gitu aja sih. Lapaknya di pasar kalau orang-orang pribadi misal atau badan itu jualnya door to door, kalau yang satunya jualan di online, selama omsetnya masih di bawah 4,8 ya, dia akan kena tarif UMKM seperti itu. Oh, Kecuali ya kalau misal uh, dia kalau dia dari PP 44, PP 55 itu ada pengecualian mana-mana subjek pajak mana yang dikecualikan dari PP 55 ini, seperti pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu apa saja sih? Ya misal artis, misal pekerjaannya seperti pengacara, misal ada pekerjaan yang apa ya, aktuaria, dokter, itu dikecualikan dari PP tarif UMKM. Jadi ada tarifnya tersendiri. Kalau untuk bidang-bidang jasa gede yang selain itu sih harus pakai tarif UMKM. Baik, Mas. Jadi kalau misalnya industrinya saling jasa itu wajib pakai, PP yang UMKM ya, Mas, ya? Oke.
Ini kita lanjut ya Mas ya untuk pertanyaan berikutnya. Gimana sih Mas, cara UKM untuk dapat, meningkatkan atau mengoptimalkan manfaat pajak dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar di Indonesia? Oh, kan ya. Mengoptimalkan ini dari sisi kalau misal kita punya usaha ya, yang pertama kan kita harus ngitung nih marginnya, margin kotor kita itu berapa sih? Misal kita udah untung katakanlah 20%, 20% itu udah lumayan sih, udah bisa bayar pajak dari sektor UMKM ya, tarifnya cuma 0,5%. Nah, itu kita kita untung di situ. Kalau margin kita tipis banget, misal dari margin kotor 1% lah, 1% itu tipis banget. Itu kalau pakai tarif pajak UMKM akan terasa berat sekali. Jadi kita harus tahu nih kita marginnya berapa. Kita harus memasukkan pajak ini dalam komponen beban. Jadi kita harus mengatur porsi beban pajaknya ini seberapa. Kita mampu bayar apa enggak. Dari situ kita bisa memilih tarif mana yang kita gunakan. Kalau dari chat ini ada pertanyaan masuk ini. Tadi ya, kalau pajak UMKM 5% ini dilihat dari subjek pajaknya. Kalau dia OP berlaku untuk sampai berakhirnya peraturan ini. Kalau subjek pajak badan itu 3 tahun, kalau CV itu sampai bisa 7 tahun. Begitu yang Mbak Nita ya, dari chat tadi. Iya, baik. Jadi kalau untuk pajak UKM 0,5 itu, kalau untuk OP itu dia masih belum bisa ditentukan ya, Mas, ya, masa berlakunya. Tetapi kalau Iya, PT itu masa sampai 3 tahun dan CV itu 7 tahun ya, Mas, ya? ada lagi 7 tahun itu jadi 7 tahun itu ketika misal CV itu dibentuk, misal CV itu dibentuk itu tahun 2020 ya, tahun 2020 itu sampai 2026 itu tarif itu bisa digunakan. Jadi harus lihat aktenya ini kapan nih berdirinya perusahaan tersebut. Jadi bisa menentukan kapan harus menggunakan tarif tersebut. Kalau misal misal nggak sampai 7 tahun itu kita udah melewati batas yang ditentukan, itu ada perhitungan yang berbeda. Jadi misal Januari sampai Juli itu masih di bawah 4,8. Ternyata setelah bulan berikutnya itu sudah melewati batas yang ditentukan. Jadi penghitungan tarifnya juga akan berbeda. Sebelumnya pakai 0,5%, setelahnya harus pakai tarif yang normal. Iya, baik Mas. Mungkin itu sedikit jawabannya Nita ya. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di-chat aja, mungkin kalau misalnya waktunya Kita masih cukup ngobrol-ngobrol. iya, kalau misalnya waktunya masih cukup, Mas Rama boleh bantu jawab ya, Mas, ya. Di sini juga sudah ada pertanyaan Mas dari Mas Daus, eee, aku boleh bantu bacain aja kali ya. Apakah perlu NIB NIB di UMKM dan bagaimana cara membayar pajak jika omset di bawah 10 juta? Kalau NIB itu kita dapat setelah misal subjek badan itu dibentuk, misal kita bikin badan PT, kita dapat akta, terus si notarisnya pasti akan ngasih NIB. Jadi NIB itu dibutuhkan ya untuk badan, untuk CV yang
dibentuk sesuai dengan akte notaris. Kalau membayar pajak jika omset di bawah 10 juta, ya omset 10 juta ya tinggal dikalikan 0,5%. Kalau ada nih Mbak Nita, kalau NIB pribadi, kalau orang pribadi itu tadi tarifnya 0,5% sampai ada aturan baru yang menentukan. Jadi akan terus berlaku seperti itu Mbak Nita. Oke, Mas Rama, kita lanjut lagi ya, Mas ya. Aku mau nanya nih, Mas. Kalau misalkan UKM ini bisa mengajukan pengembalian pajak atau restitusi nggak ya, Mas ya? Kalau bisa, itu caranya bagaimana nih, Mas Rama? Ini restitusinya PPH atau PPN. Kalau PPH, kalau dia pakai tarif 0,5% nggak bisa. Jadi tarif 0,5% ini sudah dianggap final. Jadi nggak bisa ditarik. Kalau misal kita kelebihan bayar nih, itu bisa dengan cara pemindah bukuan. Jadi yang kita kelebihan bayar misal di bulan Januari, kita bisa pindahkan ke bulan Februari, itu bisa. Kalau kita minta uang kita kembali nggak bisa. Kalau misal pakai tarif UMKM, kalau misal pakai tarif normal itu bisa aja sih, bisa dilakukan restitusi. Tapi ya gitu, syaratnya ruwet sekali karena kan itu kayak minta kayak nagih hutang ke teman, yang temannya yang galak karena uangnya minta. Ya seperti itulah negara pasti akan galak ke yang waktu kita, padahal uang kita malah galakan negara. Dan prosesnya cukup lama ya, Mas ya, untuk restitusi. Iya, prosesnya cukup lama sekali, harus melewati pemeriksaan, cukup lama sekali. Oke, berarti kalau misalkan untuk yang final 0,5 tadi itu tidak bisa direstitusi, tetapi bisa untuk PBK ya, Mas, pemindah bukuan di bulan Iya, berikutnya. Tetapi kalau untuk yang tadi PPN ya, Mas ya, itu badan, itu bisa ya, Mas ya, untuk melakukan PBK, tetapi prosesnya memang memakan waktu yang tidak sebentar gitu ya, Mas Salma ya? ya. Oke. Kalau UMKM itu pakai tarif yang normal, ya, sudah menggunakan tarif. Oke, siap-siap. Ya, mana ya? Oke, dari Vira, gimana Vir? Iya, oke. Kalau dari aku sih, kurang lebih cukup sih, Mas. Cuma mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin boleh langsung di, chat aja di kolom chat ini, mumpung kita masih ada beberapa menit lagi, jadi mungkin bisa dipakai untuk sharing-sharing santai aja. Oke, ini dari Nita masih ada nih, Mas, mengenai PPh final 0,5%. Ini tadi sudah terjawab ya, Mas? Iya, itu dulu PPh final itu diatur di PP 23 yang tahun terbitnya itu tahun 2018. Jadi setelah diperbarui di PP 55 tahun 2003, itu tarifnya itu akan tetap berlaku dilihat dari badan itu berdiri. Jadi melihat patennya dulu sih untuk menentukan jangka waktu tarif itu digunakan. Seperti itu tadi saya. Kalau teman-teman masih bingung terkait peraturan UMKM, ini bisa dibuka di PP 55 tahun 2003. Di situ jelas sih, sambil baca-baca undang-undang yang kata-katanya ruwet sekali. Oke, Mas, mungkin ada pertanyaan tambahan nih, Mas, dari aku deh. Jadi kalau misalnya, pengusaha kecil nih, Mas,
apakah dapat dikukuh menjadi pengusaha kena pajak, Mas? Dan berapa pajak yang harus dibayarkan untuk UKM? Gimana? Gimana? Halo, Mas? Iya, halo, gimana tadi? Bisa diulang? Iya. Apakah pengusaha kecil dapat dikukuh menjadi pengusaha kena pajak, Mas? Misalnya gini nih, kalau misalnya, ada yang baru punya usaha sekitar, 3 tahun, Mas. Baru 3 tahun dan, omsetnya kurang lebih, ini kalau omset itu dihitungnya per tahun ya, Mas, ya? Per tahun, per tahun. Jadi kalau misalnya udah jalan 3 tahun berarti dirata-rata aja ya, Mas, selama 3 tahun itu omset berapa begitu ya, Mas? Oke. Kok kurang jelas ya? Gimana bisa diulangi? Eh, di rata-rata. Iya, jadi misalnya, Nah, usahanya udah dibangun, udah berjalan selama 3 tahun. iya, iya, Sudah 3 tahun dan omsetnya itu, mmm, kalau omset itu kan dihitung per tahun ya, Mas, ya. Jadi kalau iya, misalnya udah berjalan selama 3 tahun berarti omset itu terhitungnya, di rata-rata menjadi 3 tahun atau bagaimana, Mas? omset per tahun tetap kita per tahun, misal tahun 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 pertama 1 M, tahun kedua 2 M, tahun ketiga 3 M. Setelah itu kalau badan dalam waktu itu sudah nggak bisa pakai tarif UMKM, sebagai tarif normal di pasal 17. Baik, oke. Berarti nggak ada minimal omset begitu ya, Mas, ya, kalau misalnya, pengusaha kecil itu harus membayar pajak begitu, Mas? Maksudnya kayak nggak ada minimal omset begitu, Mas, untuk bayar pajak gitu kan? Ya, Halo, halo. Mas Ran. Iya. Halo, Mas. Iya, Halo, Mas, halo. kenapa ke-mute ya? Nah, iya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi tentang ngobrol aja lah. Mungkin ada case-case sendiri di lingkup warga dan kasus sharing-sharing aja sih. Iya, oke. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau, lewat chat atau mau langsung raise hand juga boleh, jadi bisa langsung ngobrol dan langsung ditanyain aja pertanyaannya. Kemudian aku juga mau reminder lagi nih untuk teman-teman untuk isi link absensinya ya. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya masih ada lagi kan yang ingin ditanyakan terkait pajak UMKM nih? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja ya. Oh, ini ada yang raise hand. Sudah mulai berbicara, Mbak? Boleh boleh, Mas. Boleh. Iya, silakan Mas Daus untuk pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Saya di sini untuk izin bertanya. Saya sebelumnya dari Institut Salahuddin Al-Ayyubi di Tambun, Bekasi. Pertanyaan saya yakni pelaku UMKM itu apakah mempunyai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM? Jadi kendalanya itu seperti apa saja gitu. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pelaku UMKM yang sharing-sharing dan status. Tanya apa sih? Mungkin Mbak Jinan punya usaha rumahan. Ya, kendala apa nih Mbak di bidang UMKM? Ya baik, mungkin Mas Daus bisa lebih spesifik lagi nih Mas, kendala masalah yang dimaksud ini seperti apa Mas? Kendala seperti apa, target pemasaran kita maksudnya gitu, ataupun yang lainnya gitu. Karena kan UMKM ini termasuk udah organisasi penjualan gede gitu maksudnya. Apakah kayak penjualan somai, apakah itu masih bisa termasuk UMKM? Mungkin kalau boleh saya bantu tanyakan kali ya Mas Daus ya, dari pertanyaan Mas Daus mungkin ini kali ya, Mas Rama, yang bisa disebut UKM itu usaha apa sih Mas? Maksudnya misalnya kayak apakah pedagang somai gitu ya Mas Daus ya, pedagang somai yang keliling-keliling itu bisa disebut UKM juga dan dia wajib pajak juga apa enggak sih Mas? Gitu kali Mas Rama ya? Iya betul. Mohon jawabannya Mas. Boleh diulangi? Iya Mas, jadi pertanyaan dari Mas Daus ini, apakah, pedagang UKM itu semuanya bisa disebut pedagang UKM dan harus wajib bayar pajak termasuk misalnya pedagang-pedagang yang, contohnya seperti pedagang somai atau pedagang bakso yang lewat depan rumah atau yang di pinggir jalan gitu loh Mas. Apakah mereka juga wajib bayar pajak gitu? Selama kalau dari orang pedagang somai kan banyak kan masih pakai orang pribadi ya. Jadi lihat setahun kalau nggak lebih dari 400 juta itu nggak wajib bayar pajak. Jadi menyambung pertanyaan Mbak Nita dari kolom chat ini, kalau orang pribadi udah nggak ada batas waktunya, aturan itu berlaku dan nggak diperbarui, tarif 0,5% itu masih berlaku untuk orang pribadi ya. Kalau untuk CV atau badan ya ada batas waktu. Oke, berarti sebenarnya kalau kayak gitu nggak wajib bayar pajak ya Mas ya? Kalau misalnya untuk, pelaku usaha yang seperti tadi saya sebutkan, kecuali memang mereka tuh, usahanya tuh udah gede, udah punya, bentuk usaha, udah ada badan usahanya sendiri begitu ya Mas ya? Oke, kemudian di sini Kalau secara perpajakan udah nggak bayar, udah nggak wajib.
bayar, tapi harus lapor untuk mengetahui hartanya ini berapa. Jangan-jangan waktu itu nggak pernah lapor sama sekali, tiba-tiba punya mobil Oh iya. Nova Zenith, masuk akal, uang dari mana nih? Oke, berarti bayar pajaknya nggak wajib, tapi lapor pajak itu wajib ya Mas ya? Iya. Oke, gitu sih Mas Daus kurang lebih. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum webinar ini berakhir, mohon dibantu untuk isi link absensinya ya. Ya, boleh send lagi. Apakah sudah cukup jelas Mas Daus jawabannya? Dan apakah benar pertanyaan kurang lebih seperti itu Mas? Masih ini baru lulusan sekolah SMA, jadinya untuk menyusun perkataan pertanyaan itu susah. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke, kurang lebih berarti sudah terjawab ya Mas ya? Sudah. Terima kasih, Mbak. Iya, baik. Sama-sama. Oke. Oke, kalau misalnya dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi nih di sesi tanya jawab kali ini, mungkin boleh sebelum aku tutup aku mau reminder sekali lagi untuk teman-teman isi link absensinya. Kemudian untuk teman-teman para pengusaha nih yang masih merintis atau memang udah berjalan usahanya tapi belum ada laporan keuangan yang dimana itu sangat berpengaruh dengan pelaporan pajak dan lain sebagainya. Mungkin boleh dibantu sama Finflow. Jadi kita ini merupakan virtual akuntan dan perpajakan dan kita juga sangat terbuka nih untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman. Nanti boleh dicari aja di Google atau lewat apapun itu, kita dicari aja www.finflow.com. Nanti akan langsung terhubung dengan tim Finflow yang akan dengan senang hati membantu teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh tanya apa aja di situ, kemudian nanti boleh kita bantu juga kalau misalnya teman-teman mau bikin laporan keuangan atau misalnya mau mengurus perpajakan-perpajakan yang memang sudah dikenakan oleh usaha teman-teman, kita boleh bantu pokoknya. Oke, sebelumnya udah nggak ada lagi ya, aku make-sure sekali lagi. Oke. Sudah cukup. Oke, baik Mas. Dari Mbak Cina ada yang ingin disampaikan, Mbak? Sudah tidak ada lagi, berarti terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir untuk webinar hari ini. Jangan lupa untuk isi absen, terus karena nantinya bisa kami invite kembali nih jika ada webinarnya kayak gitu, webinar lainnya lagi. Dan kalau emang masih ada nih teman-teman yang masih bingung terkait pajak atau laporan keuangan, bisa langsung chat saja ke nomor Finflow ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan tim kami, kayak gitu. Oke, baik. Saya izin akhiri dan saya izin undur diri untuk webinar pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam-malam.